bahkan sebelum kita memikirkan mengenai pemilahan sampah atau pengolahan sampah itu yang harus diutamakan adalah untuk mengurangi sampah itu sendiri sebenarnya. Percaya nggak percaya, dengan lingkungan yang lebih sehat itu pun, lingkungan keluarga pun juga akan terbantu juga, karena kan kita jadi belinya cuma sekali kan. Kadang orang selalu terkait dengan membeli barang-barang yang murah, tapi pada akhirnya jangka hidup si barangnya sendiri pun juga jadinya karena nggak kuat ya, jadi percuma. Sebenarnya dari sebelum punya anak itu saya sudah memilah minimal dari yang organik sampai yang anorganik. Yang utama sebenarnya 2 itu gitu. Terus kebetulan dari anak saya, dia di sekolahnya sudah dibiasakan karena belum bisa baca, tapi jadi berdasarkan warna seperti yang dilakukan di jalanan gitu ya. Yang hijau organik, yang kuning itu adalah plastik dan bling. Terus kalau yang biru itu adalah kertas. Terus ada sampah biasanya. Kita malah jarang ada residu gitu. Tapi yang utama kan adalah organik dan anorganik ya gitu. Tapi anak saya pun ketika dia baru bisa mulai bicara, dia bilang kayak, "Mama, ini buangnya kemana?" gitu. Terus kayak, "Oh iya ya," gitu kan. Dia sudah muncul inisiatif untuk mau ikut maksudnya dibuang pada tempat yang benar dan nggak hanya dibuang tempat sampah, tapi bahkan sesuai jenisnya. Jadi akhirnya saya bertekad untuk lebih menseriuskan diri di rumah, dan ternyata setelah mencari tahu lagi, ada macam-macam sih sebenarnya sampah, tapi setelah saya riset lagi dan tanya kepada yang ahli-ahlinya, akhirnya saya lihat ada 5. Yang pertama yang organik ini kan sebenarnya yang paling sering harus kita ganti, yaitu memang di dapur. Jadi pokoknya itu memang posisi di dapur ketika kita makan di ruang keluarga atau di mana pokoknya kalau sampah organik itu dia di dapur itu satu itu aja. Terus yang sebenarnya sampah-sampah kertas, yang bahan karton, kertas bekas, plastik yang suka banyak gitu, atau bahan beling atau aluminium, itu kan rata-rata sampahnya bersih ya. Ketika kita bilang organik dan anorganik, si anorganiknya pun sebenarnya akan mempermudah pemulung, atau ketika kita mau ke langkah berikutnya mau diolah itu akan dipermudah ketika itu dipisahkan semua. Jadi ini pun juga ditaruh di ruang keluarga gede yang kelihatan itu sampah daur ulang. Nah, anorganik pun juga ada 2, yang tengah itu anorganik plastik, semuanya yang khusus plastik, yang paling bawah itu aluminium sama beling. Dan ketika kita pun juga ada kebutuhan untuk ambil pakai botol beling bekas gitu, karena itu bersih ya kita ke situ terus ngambil. Jadi itu istilahnya sampah-sampah bersih lah. Sebenarnya ada satu lagi di dapur, ada sampah anorganik juga, tapi anorganik yang istilahnya basah. Jadi ternyata memang untuk pemilahan pun juga selama ini kan anorganik ya plastik ya, yang bekas masak maupun yang enggak itu kan dicampur. Nah itu ternyata mempersulit tuh untuk diolah. Ternyata itu pun juga harusnya dipisah. Nah ternyata yang cukup banyak di rumah, dan karena waktu awal pakai popok, yang ternyata sampah yang lebih banyak dan agak berbahaya bahkan sebelum ada si masker sekali pakai ini, tapi adalah popok kertas, tisu basah, pembalut, ini itu ternyata sampah residu semua. Jadi residu ini yang sebenarnya ada di kamar mandi setiap kamar. Nah ini yang sering jadi salah kaprah itu adalah tanpa si sampah residu ini dianggapnya sebagai sampah anorganik, karena entah berbahan plastik atau sampah kertas, padahal itu sulit untuk diolah. Ketika dicampur itu menjadi sangat sulit. Ada memang saya dengar luar biasa orang-orang yang bahkan bisa mengolah kembali popok sekali pakai, tapi yang saya ketahui itu yang mereka memang harus ketika dipilah dengan benar lah gitu. Bukan berarti itu yang di rumah tuh idealnya itu residu sama anorganik itu harusnya nggak dicampur. Residu itu pun juga termasuk bekas-bekas rokok, pokoknya apapun semua yang bersentuhan dengan air liur dari kita, dari kotoran dari badan kita lah. Gitu tuh harusnya menjadi dipisahkan sendiri. Dan yang terakhir sampah B3. Nah, sampah B3 ini bahan bahaya beracun, itu yang paling jarang sebenarnya. Jadi makanya dia tempatnya ada satu kotak sendiri gitu di pojokan rumah. Nah terus itu kan di dalam rumah sendiri, jadi alhamdulillah dari anak saya pun juga dia juga udah tahu lah mau naruh sampah di mana gitu. Orang pun juga ketika datang mereka kayak Dylan dibuang sampahnya kemana gitu ya. Pemikirannya tuh, perspektifnya tuh adalah karena toh percuma, jadi nggak usah dilakukan. Padahal untuk bisa mulai satu gerakan itu atau satu budaya baru itu kan dimulai dari diri sendiri aja dulu, atau dari orang-orang terkecil. Bagaimana nanti dia akan berpengaruhnya sih itu kita nggak ada yang tahu lah. Insya Allah kalau yang namanya kita niatnya baik itu pasti nanti akan
kembali juga gitu. Amin, amin, amin. Saya memang tidak bisa mengontrol orang yang menjemput sampah saya di rumah, tapi minimal saya sudah menyiapkan lah. Jadi dalam ranah kekuasaan rumah saya sendiri itu sudah terpilah. Bagaimana ke depannya terserah gitu. Tapi sejujurnya sekarang kebetulan karena tinggalnya di kompleks dan memang ada beberapa tetangga juga dan tukang kebun yang memang merawat dan bikin pupuk sendiri, itu mereka tahu kalau mau ambil sampah organik itu ke rumah saya. Atau pemulung pun juga paling senang ke rumah saya karena mereka sudah lihat sampahnya udah terpisah, udah rapi. Iya. Ini tempat sampah pribadi padahal Bu ya, bukan tempat sampah RT loh ya. Bukan. Jadi ini saya akhirnya beli sendiri karena itu kan yang biasa tempat sampah RT itu kan adalah yang satu sendiri gitu, yang akhirnya campur semua. Nah, itu karena masih dalam kuasa rumah saya sendiri, jadi saya jadi ngerasa ada rasa bersalah juga gitu. Aduh, gimana ya gitu kan ya. Ya minimal yang saya lakukan seperti itu. Saya sering mendapat pertanyaan kayak gimana kalau saya belum bisa secara sempurna atau ketika melihatnya emang baru bisa bahkan mulai organik anorganik atau bahkan baru bisa mulai satu tempat sampah lagi, ya nggak apa-apa karena yang dibutuhkan adalah justru bukan orang-orang yang menjalani gaya hidup zero waste dengan sempurna, tapi yang dibutuhkan adalah orang peduli yang berusaha. Jadi yang penting usaha dulu aja dan peduli sih tepatnya itu. Insya Allah dengan kita peduli dan nanti mau berusaha itu secara perlahan akan terpupuk lah. Dah, itu aja. Penutup. Bagus banget, Dil. Nggak butuh orang yang benar-benar bisa zero waste yang sempurna, tapi kita butuh orang yang peduli tapi mau usaha. Terima kasih banyak.